Perkenalkan, nama saya Adia Maulana. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Etika. Di sini saya semester 3, tingkat 2 dengan NIM 211041002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi berada dan juga disebut sebagai lokasi pusat distribusi, dan menerapkan rumus ukuran sentral, yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada mean, kedua median, yang ketiga modus, yang keempat kuartil, yang kelima desil, dan yang keenam persentil. Dan di sini yang pertama nilai rata-rata atau mean. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi nilai rata-rata atau mean. Definisinya ialah suatu bilangan yang dapat dipakai sebagai wakil dari sekelompok data. Rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data per banyaknya nilai data. Yang pertama, rata-rata hitung. Rata-rata hitung data yang belum berkelompok atau ungrouped data. X sama dengan X1 dibagi N, di mana X1 nilai data N sama dengan jumlah data. Contohnya dari data angka 9, 5, 7, 3, 4, 2. Nilai rata-rata X sama dengan 30/5 sama dengan 5. Data yang berkelompok rata-rata hitung ada di dalam tabel distribusi frekuensi. Nilai rata-rata dari tabel di atas adalah Fx per F sama dengan 621/40 sama dengan 140,25. Rata-rata hitung dengan menggunakan kode U. F per X sama dengan XO plus C U per F, di mana XO nilai tengah kelas yang berhimpit dengan nilai U sama dengan 0. C sama dengan lebar kelas, U sama dengan kode kelas. Untuk data di atas diperoleh XO sama dengan 143, F sama dengan 40, FU sama dengan min 11, dan lebar kelas C sama dengan 9. Yang kedua yaitu rata-rata yang ditimbang. Untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu nilai rata-rata atau angka indeks relatif lainnya. Contohnya, sampel A, N sama dengan 8, X sama dengan 45 yaitu sampel B, N sama dengan 3, X sama dengan 20 yaitu sampel C, N sama dengan 6, X sama dengan 30. X, A, B, C sama dengan NA titik XA ditambah NB titik XB ditambah NC titik XC per NA ditambah NB ditambah NC sama dengan 8,45 ditambah 3,20 ditambah 6,30 per 8 ditambah 3 ditambah 6. Dan di sini juga ada sifat rata-rata hitung atau mean. Yang pertama dimulai dari dipengaruhi oleh bilangan ekstrim yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga tidak mengembangkan ukuran gejala pusat. Yang kedua, dipengaruhi semua nilai pengamatan sehingga bila salah satu nilai tidak diketahui, maka rata-rata hitung tidak dapat diketahui. Yang ketiga, paling banyak dikenal dan mudah menghitungnya. Yang kedua yaitu median. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi median. Definisi median itu ialah suatu ukuran gejala pusat yang menunjukkan letak dan membagi sekumpulan bilangan menjadi dua sebagian, separuh bilangan kurang lebih median dan separuh bilangan
lebih kurang median, yaitu dibagi menjadi dua. Ada ungrouped data. Nah, ungrouped data itu posisi ME sama dengan N plus setengah. Dengan data harus dalam bentuk array atau urutan. Contohnya diambil dari angka 24100737. Arraynya 2234777100. Posisi ME-nya itu 8/2 sama dengan 4 dan hasil nilai ME-nya yaitu 4. Dan di sini saya akan menjelaskan grouped data median. Apa sih grouped data median itu? MED sama dengan LO plus C. N per 2 min F per F. Jadi LO itu sama dengan batas bawah kelas median. F-nya sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. F-nya sama dengan frekuensi kelas median. Contohnya diambil dari letak median ada pada data ke-30, yaitu pada interval 61 sampai 73 sehingga LO-nya di sini ada 60,5, F-nya sama dengan 19, F-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 13. Jadi kita masukin MED-nya sama dengan 60,5 ditambah 13, N-nya jadinya 60/2 min 19 per 12 sama dengan hasilnya itu 72,42. Dan di sini kita masuk di bagian modus. Saya akan menjelaskan definisi modus. Definisi modus itu ialah nilai yang paling banyak terdapat dalam sekumpulan bilangan. Itu dibagi menjadi dua, ada ungrouped data modus sama grouped data modus. Nah, ungrouped data modus itu ada tiga. Yang pertama 162, 157, 171, 143, 154, yaitu sama dengan tidak ada modusnya. Yang kedua 159, 162, 163, 162, 156, sama dengan modusnya ialah 162. Yang ketiga 157, 169, 149, 169, 157 sama dengan bimodal 169 dan 157. Dan di sini kita masuk ke grouped data modus. Grouped data modus mod sama dengan LO ditambah C, B1 per B1 plus B2. Di mana mod tuh yaitu modus. LO sama dengan batas bawah kelas modus yaitu kelas interval dengan frekuensi terbanyak. C sama dengan lebar kelas modus. B1 sama dengan frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sebelumnya. B2 sama dengan frekuensi kelas modus, frekuensi kelas terdekat sesudahnya. Dan di sini ada contoh soal modus, yaitu pada tabel distribusi frekuensi tersebut kelas interval 139 sampai 147 mempunyai frekuensi 12 dan merupakan frekuensi terbesar, sehingga modusnya terletak pada kelas 139 sampai 147. Dengan demikian LO sama dengan 138,5, C sama dengan 9, B1 sama dengan 12,8 yaitu hasilnya 4, B2 sama dengan 12,5 itu hasilnya 7. Jadi modusnya adalah 141,77. Nah, caranya gimana? Caranya mod sama dengan 138,5
ditambah 9 buka kurung 4/4 tambah 7 yaitu sama dengan 138,5 ditambah 3,27 yaitu hasilnya 141,77. Dan di sini juga ada sifat modus. Sifat modus itu tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Dan di sini juga ada hubungan antara mean, median, dan modus, yaitu ada 3 kemungkinan kesimetrian kurva distribusi data. Yang pertama, jika nilai ketiganya hampir sama, maka kurva mendekati simetri. Yang kedua, jika mod, med, dan rata-rata hitung, maka kurva miring ke kanan. Yang ketiga, jika rata-rata hitung, med, dan mod, maka kurva miring ke kiri. Dan di sini juga ada penggunaan mean, median, dan modus. Yang pertama itu mean. Mean itu dibagi menjadi 2. Yang A, bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang stabil. Yang B, bila akan menghitung nilai penyebaran. Yang kedua itu median. Median juga dibagi menjadi 2. Yang A, bila ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang lebih mudah menghitungnya. Yang B, bila ada nilai ekstrim yang terlalu besar atau kecil. Dan di sini ada penggunaan. Yang ketiga itu penggunaan modus. Penggunaan modus yaitu dibagi menjadi 2. Yang A, bila hanya ingin mendapatkan ukuran tendensi tengah yang kasar. Yang B, bila ingin mendapatkan nilai paling umum dari suatu kelompok data. Dan di sini kita masuk ke bagian kuartil. Dan saya akan menjelaskan definisi kuartil. Definisi kuartil yaitu bilangan pembaginya ada 3, masing-masing disebut kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1 atau kuartil bawah. Yang kedua Q2 atau kuartil tengah. Yang kuartil ketiga Q3 atau kuartil atas. Nilai kuartil ke-1 ditentukan dengan rumus sebagai berikut untuk data tidak berkelompok. Kita mulai dari pertama. Yang pertama tuh Q1 sama dengan nilai yang ke min 1 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung per 4. 1 sama dengan 1,2,3. Untuk data berkelompok yaitu Q1 sama dengan LO plus C, yaitu tutup kurung IN 1N per 4 tutup kurung min F per F. 1 sama dengan 1,2,3, di mana LO yaitu batas bawah kelas kuartil, C yaitu lebar kelas, F yaitu jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil Q1F sama dengan frekuensi kelas kuartil Q1. Dan di sini juga ada contoh soalnya, yaitu tentukan nilai kuartil Q1, Q2, dan Q3 dari 10 nilai ujian biostatistik mahasiswa kesehatan sebagai berikut, dimulai dari angka 50, 40, 45, 60, 75, 80, 80, 78, 90, 100. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data, dimulai dari angka 40, 45, 50, 60, 75, 78, 80, 80, 90, dan 100. Cara menentukannya yaitu Q1 sama dengan nilai ke 1 buka kurung N tambah 1 per 4, di mana N yaitu 10. Q1 nilai ke 1 buka kurung 10 ditambah 1 per 4 sama dengan nilai ke 11 per 4,
sama dengan nilai ke 2,75. Nilai kedua plus 0,75. Nilai ketiga kurang nilai kedua. Jadi 45 ditambah 0,75. Jadi buka kurung 50 kurang 45 sama dengan 45 ditambah 0,75 tutup kurung 5. Itu sama dengan 45 ditambah 3,75 sama dengan 48,75. Dan sekarang kita mencari Q2-nya. Sama dengan nilai ke min 2 tutup kurung 10 ditambah 1 tutup kurung bagi 4 sama dengan 21 per 4 sama dengan 51 per 4. Nilai ke min 5 ditambah 1 bagi 4. Nilai ke min 6 kurang nilai ke min 5. Jadi 75 ditambah 1 per 4 tutup kurung 78 dikurang 75 yaitu sama dengan 75 ditambah 0,75 yaitu hasilnya 75,75. Dan sekarang kita mencari Q ketiga. Q ketiga sama dengan nilai ke min 3 buka kurung 10 ditambah 1 tutup kurung per bagi 4 sama dengan 31 bagi 4 sama dengan 7. 3 per 4 sama dengan nilai ke-7 ditambah 0,75. Nilai 8 dikurang nilai ke-7 sama dengan 80 ditambah 0,75. Buka kurung 80 ditambah 80 sama dengan 80 ditambah 0 yaitu hasilnya 80. Dan di sini masih lanjutan kuartil yaitu ada Q1 sampai Q3. Q1 yaitu membagi data menjadi 25%, Q2 membagi data menjadi 50%, Q3 membagi data menjadi 75%. Sehingga Q1 terletak pada 48 sampai 60. Q2 terletak pada 61 sampai 73. Q ketiga terletak pada 74 sampai 86. Dan sekarang kita masuk ke bagian materi desil. Yang pertama, pengertian desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi suatu sel data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Jenis peringkat data ini akan dilakukan sebagai bagian dari banyak studi akademik dan statistik di bidang keuangan dan ekonomi. Desil sama dengan nilai pembagi 10 sama besar sama dengan D1, D2, sampai D9. Jika sekelompoknya data dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak akan terdapat 9 pembagi. Masing-masing disebut nilai desil D, D1, D2, D3, sampai D9. Nilai desil ditentukan dengan rumus sebagian berikut. Untuk data tidak berkelompok, D1 sama dengan nilai yang ke min 1 tutup buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10, 1 sama dengan 1, 2, 3, sampai 9. Untuk data berkelompok yaitu D1 sama dengan LO plus C 1N bagi 10 kurang F
per F, 1 sama dengan 1,2, 3, sampai 9. Dan di mana LO sama dengan batas bawah kelas desil, C sama dengan lebar kelas, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil, F sama dengan frekuensi kelas desil. Contoh soalnya itu diambil dari data yang telah diurutkan. Dari data yang telah diurutkan yaitu angkanya dimulai dari angka 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 65, 70, 80, 85, 95, dan 100. D1 sama dengan nilai yang ke 1 buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10,1 sama dengan 1, 2, 3 sampai 9. Maka D3 adalah D3 itu sama dengan nilai ke 3 buka kurung 13 ditambah 1 per 10 sama dengan 42 dibagi 10 sama dengan itu nilai keempat 1 bagi 5. Nilai keempat ditambah 1 bagi 5, nilai kelima dikurang nilai keempat sama dengan 45 ditambah 1 bagi 5 yaitu 50 kurang 45 sama dengan 45 ditambah 1 sama dengan 46. Jadi D3-nya hasilnya adalah 46. Dan sekarang kita masuk ke bagian materi persentil. Dan di sini juga ada definisi persentil. Adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk menyatakan bagaimana skor dibandingkan dengan skor lain dalam kumpulan data yang sama. Meskipun secara tekniknya tidak ada definisi standar tentang persentil, persentil biasanya dikomunikasikan sebagai persentase nilai yang berada di bawah nilai tertentu dalam kumpulan skor data. Itu persentil sama dengan nilai pembagi 100 sama besar sama dengan P1, P2 sampai P99. Jika sekelompok data dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak, maka akan terdapat 99 pembagi yang masing-masing disebut persentil, yaitu P1, P2, P3, dan seterusnya sampai P99. Untuk data tidak berkelompok yaitu dimulai dari P1 sama dengan nilai yang ke min 1 buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100,1 sama dengan 1,2,3 sampai 99. Dan di sini untuk data berkelompoknya yaitu P1 sama dengan LO plus C. 1N dibagi 100 dikurang F per F, 1 sama dengan 1,2,3 sampai 9. Dan di mana LO sama dengan batas bawah kelas desil, C sama dengan lebar kelas, F sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas persentil, F sama dengan frekuensi kelas persentil. Terima kasih penjelasan dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.